Saya, Rizky Syakban Pratama. Kali ini saya mau kasih tahu berita-berita terupdate dari Kementerian BUMN dan produk-produk BUMN yang keren banget. Yuk kita saksikan hanya di BUMN Flash News. Berita yang pertama yaitu Kementerian BUMN berhasil meraih 45 top inovasi kompetisi pelayanan publik atau KIPP tahun 2023. KIPP merupakan komitmen pemerintah untuk mendorong pentingnya inovasi dan pelayanan prima kepada masyarakat. Tahun ini merupakan ketiga kalinya Kementerian BUMN ikut berpartisipasi dalam KIPP yang diselenggarakan Kemenpan-RB. Dengan mengusung inovasi pasar digital usaha mikro kecil dan menengah atau PADI UMKM dari BUMN untuk UMKM Indonesia, Kementerian BUMN bersama BUMN berhasil meraih top 45 inovasi KIPP tahun 2023. Semoga PADI UMKM dapat terus mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, utamanya melalui sektor UMKM. Harapannya PADI UMKM dapat direplikasi sehingga dapat membantu UMKM meningkatkan jejaring pengusaha lokal serta memperbesar penyerapan tenaga kerja dalam negeri. Berita selanjutnya yaitu 10 perusahaan terbesar di Indonesia versi Fortune, 6 BUMN melenggang di posisi unggulan. Majalah Fortune Indonesia merangkum 100 perusahaan terbesar di Indonesia berdasarkan nilai pendapatan perusahaan pada 2022. Adapun dari 10 perusahaan dengan pendapatan terbesar, 6 diantaranya adalah perusahaan badan usaha milik negara. Pertamina menduduki posisi pertama dengan memperoleh pendapatan sebesar 1.323 triliun rupiah atau naik 47,6% secara tahunan. Masih perusahaan BUMN pada posisi kedua ditempati oleh perusahaan listrik negara dengan nilai pendapatan pada tahun 2022 sebesar 441 triliun rupiah. Bank Rakyat Indonesia juga mencatatkan pendapatan sepanjang tahun 2022 sebesar 208 triliun rupiah atau naik sebesar 8,5% secara tahunan. Bank Mandiri juga menyusul di posisi 5 dengan perolehan pendapatan sepanjang tahun 2022 sejumlah 161 triliun rupiah atau bertambah 13,7% secara tahunan. Selanjutnya Telkom Indonesia dengan kenaikan pendapatan 2,8% atau 147,3 triliun rupiah yang berada di posisi ke-6. Dan posisi ke-7 ditempati oleh Mining Industry Indonesia atau MIND dengan kenaikan pendapatan sebesar 35,4% atau senilai 126 triliun rupiah. Menteri BUMN Bapak Erick Thohir mengungkapkan berkat kerja keras dan transformasi di BUMN, perusahaan-perusahaan BUMN kembali mendominasi daftar perusahaan dengan pendapatan terbesar di Indonesia. Semoga terus jaya BUMN untuk Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke dalam produk-produk terbaik dari BUMN. Berita yang pertama yaitu dalam rangka mendukung penugasan pemerintah, PT Hutama Karya Persero melakukan sejumlah upaya percepatan penyelesaian jaringan jalan tol Trans Sumatera atau JTTS. Salah satunya melalui kerjasama investasi dua ruas JTTS yaitu Tol Bakahuni dan Terbanggi Besar atau Bakter dan Tol Medan Binjai atau MEBI dengan Indonesia Investment Authority atau INA. Acara penandatanganan konfirmasi diselesaikannya transaksi dua ruas antara Hutama Karya dan INA dilaksanakan pada Kamis 13 Juli 2023. Penandatanganan ini dilakukan antara Direktur Utama Hutama Karya, Bapak Budi Harto, dan Ketua Dewan Direktur INA, Bapak Rido Wirakusuma, yang turut juga dihadiri dan disaksikan oleh Wakil Menteri BUMN, Bapak Kartika Wirjoatmojo. Direktur Utama Hutama Karya, Bapak Budi Harto menyebut penyelesaian transaksi investasi ini merupakan rangkaian kerjasama investasi antara Hutama Karya bersama INA sejak tahun lalu. Hal ini berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh perusahaan, khususnya terhadap dua ruas yang dipisahkan yaitu Jalan Tol Medan Binjai dan Jalan Tol Bakahuni Terbanggi Besar. Wakil Menteri BUMN Bapak Kartika Wirjoatmojo yakin bahwa investasi ini merupakan hal yang sangat baik dan diharapkan bisa memperkuat konektivitas, meningkatkan aktivitas ekonomi, dan efisiensi logistik di Sumatera dan sekitarnya. Berita yang kedua yaitu PT Pertamina Persero resmi meluncurkan wajah baru Balai Ekonomi Desa atau Balkondes Wringin Putih. Peresmian ini dilakukan dalam acara Balkonfest yang digelar di Balkondes Wringin Putih, Magelang pada Minggu 27 Juli 2023. Balkondes sebelumnya menggunakan desain 5 segi 4 beratap ijuk, serta struktur bambu yang memperkuat daya tarik dan keunikannya.
Sedangkan balkon des Wringin Putih yang baru berkonsep arsitektur jengki sebagai penyegaran tersendiri untuk nilai estetika pada masyarakat untuk merefleksikan bangunan yang lebih bersih dan luas. Direktur Sumber Daya Manusia Pertamina, Bapak M. Eri Sugiarto mengatakan bahwa peresmian balkon des Wringin Putih ini merupakan rangkaian acara hasil kolaborasi yang sangat baik antara warga desa Wringin Putih bersama Pertamina selaku BUMN yang selalu hadir mendukung sektor perekonomian dan pemberdayaan masyarakat. Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL, balkon des Wringin Putih menjadi bagian dari program TJSL Desa Wisata Pertamina yang melibatkan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung sektor pariwisata di sekitar Candi Borobudur. Hal ini juga merupakan bentuk dukungan Pertamina atas program pemerintah yang menjadikan Borobudur sebagai salah satu destinasi pariwisata super prioritas atau DPSP. Peluncuran balkon des Wringin Putih dengan konsep baru adalah bagian dari komitmen Pertamina untuk mendukung kemandirian ekonomi dan kemandirian energi bagi masyarakat. Diharapkan agar pengembangan program balkon des Wringin Putih dapat mendorong penguatan keahlian dan kapasitas warga dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan. Berita selanjutnya yaitu BTN gelar akad massal serentak 10.000 unit di seluruh Indonesia. Pada tanggal 8 Agustus 2023, PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk menggelar akad KPR massal serentak di seluruh Indonesia dengan total 10.000 unit rumah. Akad KPR massal ini dihadiri oleh Menteri BUMN Bapak Erick Thohir, Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Bapak Iwan Supriyanto, dan Direktur Utama Bank BTN Bapak Nixon LP Napitupulu, serta jajaran Dewan Komisaris dan Direksi Bank BTN lainnya. Untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengintegrasikan pembangunan perumahan dengan sarana transportasi massal atau Transit Oriented Development, akad KPR massal ini dilakukan di perumahan Puri Delta Tiga Raksa, karena perumahan tersebut dekat dengan Stasiun Tiga Raksa dan Stasiun Tenjo. Bapak Erick Thohir berharap kepada generasi muda saat ini untuk tidak lupa membeli rumah sebagai kebutuhan yang mendasar, karena rumah merupakan investasi jangka panjang dan aset masa depan. Berita selanjutnya yaitu PT PLN Persero mendorong pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia sebagai salah satu upaya pengurangan emisi karbon. PLN memastikan seluruh infrastruktur kendaraan listrik bisa dinikmati pelanggan sehingga masyarakat tak perlu ragu untuk beralih ke kendaraan listrik. Darmawan Prasojo mengatakan bahwa sebagai gambaran 1 liter BBM setara dengan 1,2 kWh listrik. Emisi karbon 1 liter BBM setara dengan 2,4 kg CO2e, sedangkan 1,2 kWh listrik emisinya setara dengan 1,02 kg CO2e. Listrik yang disediakan untuk mengisi daya kendaraan juga akan semakin bersih, menyusul mulai dibangunnya pembangkit yang berbasis energi baru terbarukan atau EBT. Seiring dengan pembangkit PLN yang akan menuju ke EBT, maka ke depan kendaraan listrik emisinya akan nol. Selain ramah lingkungan, keunggulan kendaraan listrik adalah lebih hemat. Sebagai gambaran juga, mobil dengan BBM dengan jarak tempuh 10 km menghabiskan 1 liter BBM. Sedangkan mobil listrik dengan jarak yang sama menghabiskan 1,2 kWh. Maka, dengan asumsi tarif listrik sebesar 1.699 per kWh, hanya diperlukan sekitar 2.500 untuk listrik dan sekitar 14.000 untuk mobil BBM dalam menempuh jarak 10 km. Dengan begitu, menggunakan mobil listrik lebih hemat sekitar 75% daripada menggunakan mobil BBM. Penggunaan kendaraan listrik juga tetap bisa tampil keren. Saat ini, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM beserta PLN telah melakukan terobosan dengan konversi kesadaran BBM ke kendaraan listrik. Melalui konversi kendaraan listrik, pencinta otomotif tetap bisa berkreasi sesuai dengan keinginan. Misalnya, dengan mengkonversi motor Vespa jadul ataupun motor custom kekinian menjadi kendaraan listrik. Dan semoga kita dapat mendorong pertumbuhan kendaraan listrik di Indonesia. Produk selanjutnya yaitu PT Waskita Karya Persero melaksanakan peresmian Tol Ciawi Sukabumi ruas Cigombong Cibadak yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada Jumat 4 Agustus 2023. Hadir dalam kesempatan ini Menteri BUMN Bapak Erick Thohir dan Menteri PUPR Bapak Basuki Hadi Mulyono dan Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil turut mendampingi Presiden dalam acara seremoni peresmian jalan tol sepanjang 11,90 km ini di depan gerbang tol Parungkuda, Kabupaten Sukabumi,
Bapak Joko Widodo dalam keterangan resminya mengatakan bahwa pada hari ini, Jalan Tol Ciawi-Sukabumi ruas Cigombong-Cibadak sepanjang 11,90 km sudah selesai dan siap dioperasikan. Harapannya, dengan selesainya ruas ini, nanti jarak antara Pelabuhan Ratu, Cileteh, Uju Genteng, dan juga Gunung Gede yang sebelumnya dari Jakarta menuju Sukabumi membutuhkan waktu 5-6 jam, sekarang dengan adanya tol ini hanya membutuhkan waktu sebesar 2 jam 30 menit. Direktur Utama PT Waskita Karya, Bapak Mursyid, mengatakan jalan tol yang menghubungkan antara Jakarta dan Sukabumi ini diharapkan dapat meningkatkan nilai investasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat, terutama untuk pengiriman logistik dan sektor pariwisata. Dengan adanya jalan tol ini, maka akan dapat memangkas waktu tempuh sebesar 2 jam 30 menit perjalanan dari Jakarta menuju Sukabumi, serta nantinya diharapkan bisa menjadi penggerak ekonomi masyarakat yang menjalani usaha, terutama untuk pengiriman logistik dan sektor pariwisata. Tentunya, Waskita juga berharap dengan hadirnya jalan tol ini dapat meningkatkan daya tarik turis lokal maupun luar untuk mengenal keindahan pantai selatan yang ada di Jawa Barat. Demikianlah berita dari Kementerian BUMN dan produk-produk dari BUMN. Sampai jumpa di episode BUMN Flash News selanjutnya.